Tesalonika pasal 4. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di sekolah minggu kita ya, sekolah minggu Tunas Muda di pelajaran ke-10 tentang keyakinan yang membahagiakan akan kedatangan Yesus kembali. Nah, sebelum kita akan belajar pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah melalui satu minggu yang lalu, dan pada minggu ini, hari ini kami boleh datang lagi kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, dan tolong kami untuk mendengarkan dengan baik dan kami bisa mengerti. Terlebih lagi Tuhan, kami diberikan kekuatan dan kerinduan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami, pemeliharaan kesehatan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik di dalam kehidupan, tentunya adik-adik suka ya kalau dijanjikan sesuatu, betul nggak? Dan tambah bersuka kembali kalau kemudian janji itu kemudian ditepati, betul? Nah, pagi ini kita akan melihat siapa sih yang berjanji kepada kita sekalian. Adik-adik tentu ingat ketika Tuhan Yesus dibangkitkan dan kemudian dia naik ke surga. Ada murid-murid di situ yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga? Yang dilakukan adalah satu janji. Ya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 11, kedua malaikat itu mengatakan, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi itu adalah satu janji dari para malaikat kepada murid-murid. Tetapi satu janji lagi untuk meneguhkan janji itu, Tuhan Yesus berjanji di Yohanes 14 ayat 3. Dikatakan, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, seneng banget ya. Yesus itu berjanji kepada kita satu saat ketika dia kembali ke bumi ini, dia akan mengangkat kita, membawa kita supaya di mana dia berada, kita pun berada. Itu janji. Nah, kemudian adik-adik bertanya, Kak, janji itu bakal ditepati nggak? Adik-adik, kalau Tuhan Yesus yang berjanji, saya 100% yakin
janji itu akan ditepati. Karena di dalam kehidupan saya juga janji-janji Yesus itu ditepati. Mungkin juga di dalam kehidupan adik-adik sudah merasakan bagaimana janji-janji Tuhan ditepati. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, begitu banyak janji, dan janji-janji itu kemudian ditepati dengan tepat oleh Bapa di surga. Kita melihat di sini janji kedatangan Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya adalah janji yang boleh kita terus berharap kepada Dia, karena satu saat janji itu pasti ditepati. Cuman masalahnya adalah kapan Tuhan Yesus datang? Nggak ada yang tahu. Di dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang. Katanya seperti sini, seperti pencuri. Kalau pencuri kan kita tidak tahu kapan pencuri itu mencuri, ya. Nah, yang kita lakukan adalah tetap berharap kepada Dia, beriman kepada Dia, dan sementara kita menantikan janji itu, kehidupan kita harus memperlihatkan iman kita kepada orang lain bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus, dan dengan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18, Rasul Paulus mengatakan, baiklah ketika kita menunggu janji itu, setiap orang percaya hendaklah saling menghiburkan satu dengan yang lain, menguatkan hati, membesarkan hati. Artinya, kita saling menghiburkan, menguatkan, sehingga kita bisa kuat, kita punya harapan yang besar bahwa janji itu pasti akan digenapi. Nah, adik-adik, mengenai janji ini, sebentar kita akan mendengarkan Pastor Alex akan memaparkannya lebih banyak lagi. Kita akan dengarkan dulu ya. Oke, silakan Pastor. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemaparan firman Tuhan kali ini adalah dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Di Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, subjudul yang diberikan untuk nas ini adalah Kedatangan Tuhan. Karena sangat sering jemaat bertanya kepada saya akan pertanyaan berikut, maka saya akan memulai renungan firman Tuhan kali ini dengan menjawab pertanyaan, pada saat anak-anak Tuhan meninggal, jiwa dan roh dari anak-anak Tuhan itu kemana Pak Pendeta? Alkitab menunjukkan pada saat anak-anak Tuhan seperti kita meninggal, maka jiwa dan roh kita langsung bersama Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan kepada kita akan hal ini. Yang pertama adalah dari Lukas 23 ayat 46. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya di surga pada saat Dia disalibkan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Untuk lebih jelasnya, saya akan kembali ke bahasa Yunani untuk kata nyawa. Di dalam bahasa Yunaninya adalah pneuma, yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris spirit. Jadi kalau diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia, yang tepat sebetulnya adalah roh. Di sini kita melihat dengan jelas dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Pada saat Tuhan Yesus meninggal di kayu salib, rohnya berada bersama-sama dengan Bapanya di surga. Sedangkan tubuhnya masih tetap berada di kayu salib pada saat itu. Kemudian dikuburkan di bumi. Ayat selanjutnya yang akan kita lihat adalah 2 Korintus 5 ayat 6-8. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Frasa masih jauh dari Tuhan
Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus yang bersangkutan saat itu masih ada di bumi, masih hidup. Rasul Paulus mempergunakan kata kami karena di sini dia mengacu bukan hanya kepada dirinya sendiri tapi juga kepada orang-orang percaya lainnya. Frasa beralih dari tubuh mengacu kepada kematian. Frasa menetap pada Tuhan mengacu kepada bersama-sama dengan Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengatakan pada saat dia dan orang-orang percaya lainnya beralih dari tubuh, artinya tubuhnya mati, yang beralih adalah jiwa dan rohnya, maka jiwa dan rohnya itu akan menetap pada Tuhan, akan bersama-sama dengan Tuhan. Singkat kata, pada saat anak-anak Tuhan, roh dan jiwanya beralih dari tubuh, artinya keluar dari tubuh pada saat tubuh meninggal dunia, maka jiwa dan roh itu akan menetap pada Tuhan, akan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itulah pula yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan pertanyaan tadi sudah dijawab, maka mari kita masuk ke nas yang akan kita renungkan hari ini. Singkat kata, tubuh anak-anak Tuhan yang sudah ditinggalkan oleh jiwa dan rohnya tadi menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan Tuhan Yesus mentransformasikan tubuh dunia atau tubuh alami atau tubuh jasmani dari anak-anak Tuhan yang sudah meninggal tadi menjadi tubuh kebangkitan, tubuh surgawi. Di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Frasa Tuhan sendiri akan turun dari surga mengacu kepada kedatangan Yesus kembali ke dunia yang kedua kalinya. Frasa mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit mengacu kepada tubuh dari anak-anak Tuhan yang sudah mati tadi dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Frasa kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, mengacu ke anak-anak Tuhan yang masih hidup. Tubuh itu akan diangkat langsung oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, tubuh yang mati dan hidup akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Frasa terakhir menjelaskan ini dengan sejelas-jelasnya. Kita, anak-anak Tuhan, akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yaitu tubuh kita, jiwa kita, roh kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang selalu ditanyakan kepada pendeta adalah, Pak Pendeta, terus tubuh yang akan bersama-sama dengan Tuhan itu seperti apa? 1 Yohanes 3 ayat 2. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Frasa apabila Kristus menyatakan dirinya ini mengacu ke kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke dunia. Frasa kita akan menjadi sama seperti Dia ini mengacu kita, baik tubuh kita, baik jiwa kita, baik roh kita akan sama seperti Yesus. Untuk tubuh adalah tubuh yang dimuliakan, sama dengan tubuh Yesus setelah dimuliakan, setelah Dia bangkit dari kuburan itu. Demikian pula dengan jiwa dan roh kita, anak-anak Tuhan, akan sama seperti Yesus.
Jelasnya Roh Kudus yang ada di dalam kita, roh kita, sama seperti Roh Kudus Yesus yang ada di dalam Yesus, sama dengan Roh Kudus Bapa yang ada di surga. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Oleh karena firman Tuhan yang sudah kita bicarakan tadi, Rasul Paulus menyampaikan, janganlah engkau berduka cita, hai anak-anak Tuhan. Janganlah seperti orang yang tidak berpengharapan pada saat ada keluargamu yang meninggal atau engkau dalam keadaan sudah hampir meninggal. Jangan takut, jangan berduka cita. Alasannya apa? Janji-janji Tuhan melalui ayat-ayat firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Artinya tubuh kita, anak-anak Tuhan, jiwa kita, roh kita akan dikumpulkan oleh Allah Bapa di surga bersama-sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena kita bersama-sama dengan Yesus, maka secara tersirat firman Tuhan ini juga menyampaikan bahwa orang-orang lainnya yang percaya pada Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga. Artinya kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, termasuk keluarga kita, orang-orang yang kita cintai akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang artinya bersama-sama dengan kita. Hai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, janganlah takut. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penghiburan bagi Anda dan kita semua sampai nanti di hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saya akan menutup pemaparan firman Tuhan kali ini dengan beberapa penerapan. Pertama, saya akan mengambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, penerapan ini adalah kita semua anak-anak Tuhan. Berdoalah, meminta bimbingan Roh Kudus, sehingga kita semua akan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus yang telah mati itu telah dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga. Percayalah dengan sungguh-sungguh, anak-anak Tuhan yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Artinya bersama-sama dengan kita semua yang percaya pada Yesus. Penerapan kedua adalah dari 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Frasa hiburkanlah seorang akan yang lain maksudnya adalah kita sebagai anak Tuhan dengan pengetahuan yang kita miliki dari ayat-ayat yang baru saja kita bicarakan tadi, kita harus sampaikan itu kepada anak Tuhan yang lain. Biasanya konteks ini adalah dalam konteks persekutuan, entah sesama anak Tuhan di dalam gereja, di dalam sekolah minggu, di dalam keluarga Kristen. Frasa yang kedua, perkataan-perkataan ini mengacu kepada firman Tuhan. Penerapan yang kedua adalah saling menghiburlah di antara sesama anak Tuhan, terutama anak-anak Tuhan yang berada di dalam satu persekutuan, satu sekolah minggu, satu gereja, satu rumah tangga, dan pergunakanlah firman Tuhan di dalam menyampaikan penghiburan ini. Seperti yang disampaikan di 1 Tesalonika 4 ayat 18 ini. Untuk mempergunakan firman Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari
dan mengerti apa yang kita baca. Dengan begitu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kita dipermuliakan karena anak-anaknya saling menghibur satu sama lain. Tuhan kita dipermuliakan karena anak-anaknya sungguh-sungguh percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan anak-anaknya sungguh-sungguh percaya bahwa mereka akan dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Dengan satu sama lain, sesama anak-anak Tuhan. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dengan Tuhan Yesus dipermuliakan oleh anak-anaknya ini, maka Tuhan akan memberkati anak-anaknya dengan luar biasa. Amin. Mendengarkan dengan jelas ya. Mudah-mudahan adik-adik lebih jelas mengenai janji kedatangan Yesus kembali. Apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Tadi Pastor Alex sudah memaparkannya dengan lengkap. Pasti ada kuisnya. Adik-adik jawab kuis itu ya, dan kirimkan ke nomor WhatsApp yang seperti biasa adik-adik kirimkan setiap minggunya. Nah adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang mengatakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sebelum kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, adik-adik jangan lupa juga satu hal, bahwa adik-adik sudah mulai mengumpulkan persembahan kan ya. Adik-adik sudah mulai punya celengan persembahan. Nah, di minggu ke-13 adik-adik buka celengan itu, dan kemudian adik-adik bisa minta tolong ayah atau ibu untuk transfer itu ke rekening nomor ini. Ya. Oke, nah kalau adik-adik mempunyai barang yang lain, misalnya buku-buku atau pakaian yang tetap bisa dipakai tapi layak dipakai ya, tetapi mungkin sudah kekecilan di adik-adik bisa sumbangkan juga ke sekretariat TLCC yang ada alamatnya. Nah ini alamatnya ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan pelajaran selanjutnya ya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena kami punya janji Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan akan datang kembali kepada kami kedua kali dan membawa kami ke tempat Tuhan. Sungguh Bapa, janji itu membuat kami bisa berharap terus untuk hidup benar di hadapan Tuhan sampai kemudian kami tahu bahwa Tuhan menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, dan biarlah kiranya ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga akan pimpin aktivitas kami sepanjang minggu depan, supaya di dalam aktivitas kami masih sempat untuk berdoa, untuk baca Alkitab dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih sekali lagi Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai